Satu tema kecil yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Mama kita ada di pertengahan bulan Januari dan kita boleh melihat di media sosial ada beberapa peristiwa yang menggemparkan dunia maya. Yang paling menggemparkan itu adalah kasus bunuh diri. Ada beberapa kasus di Rote, seorang tentara harus meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Kemarin di Elamasi, salah ya, ada satu juga. Setelah saya baca-baca beritanya itu, sepertinya dia gangguan mental juga. Sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa, sembuh dan dia ambil jalan ini. Di Ambon kalau tidak salah, itu juga ada. Di Amarasi Bau, seorang ibu tega membunuh, potong anaknya karena kasus rumah tangga. Dia potong anaknya, mungkin kira-kira berumur anak saya Cahaya, dan anaknya harus meninggal dunia. Lalu ada berita lagi yang menggemparkan kita, berita mancanegara, yaitu terjadi kebakaran yang besar-besaran di Amerika Serikat. Kebakaran hutan yang begitu hebat sehingga menyebabkan ribuan rumah pun itu terbakar. Yang mengalami kematian itu sedikit, tetapi kerugian besar terjadi di sana karena itu pusat pendidikan, pusat hiburan, pusat ekonomi dunia ada di sana. Kalau melihat peristiwa-peristiwa ini, Bapak Mama, kita mau memberikan komentar apa? Netizen ini mulutnya lebih tajam ya. Ada yang memberi komentar terkait orang yang gantung diri bahwa pikiran pendek, bodoh, dan lain-lain. Untuk yang mengalami kebakaran, ada yang mengatakan bahwa ini hukuman Tuhan dan lain-lain. Bagi kita atau bagi Bapak Mama, saudara dan saya, apa yang menjadi komentar kita? Bagi saya bahwa segala sesuatu yang terjadi, khususnya untuk kebakaran itu, saya tahu bahwa di bawah kolong langit ini itu ada dalam kemahatauan Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Dan tidak ada satu hal apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bapak Mama saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengangkat tema ini untuk kita renungkan bersama-sama. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, Bapak Mama, bahwa kebenaran itu ketika dia menguasai hidup kita, percayalah bahwa kebenaran itu akan memekali kita. Ketika seseorang betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia tidak bebas melakukan apa yang dia mau, karena kebenaran itu menjadi kontrol di dalam hidupnya. Kebenaran Tuhan memekali dia untuk melihat mana yang benar, mana yang baik, yang perlu dia lakukan. Bapak Mama saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama dari pembacaan itu, maka kita melihat di sana dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Perhatikan kata dibawa. Kata dibawa dalam bahasa Yunani adalah anako, yang artinya dibimbing, digiring, atau dituntun. Itu pengertian. Kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, maka di sana dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Berarti Bapak Mama, pencobaan
yang terjadi, yang Yesus alami, itu ada dalam tuntunan roh. Kalau kita mau tarik satu penerapan di dalam hidup kita, bahwa hal ini bisa terjadi dalam hidup kita, bahwa tidak selamanya apa yang kita alami dalam hidup ini, yaitu hal yang baik saja, itu adalah pimpinan roh. Kita harus setuju bahwa kesukaran sekalipun ada dalam pimpinan roh. Kesulitan sekalipun ada dalam pimpinan roh. Hal yang mengenakan dalam pimpinan Tuhan, hal yang tidak mengenakan sekalipun ada dalam pimpinan Tuhan. Karena itu, pagi ini saya membagikan beberapa hal terkait hidup di dalam kebenaran ini. Apa ciri orang yang hidup di dalam kebenaran? Tentu kita akan melihat perbedaan orang yang hidup di dalam kebenaran dan orang fasik. Yang pertama, coba perhatikan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bapak Mama, iblis melihat keadaan, iblis melihat situasi yang tepat apa yang Yesus alami. Yesus lapar dan iblis datang tawarkan untuk ubah batu menjadi roti. Pas, cocok dengan apa yang Yesus butuhkan. Kalau Yesus lapar dan iblis datang tawarkan barang emas, cocok atau tidak? Tidak cocok. Tapi karena Yesus lapar dan iblis tahu situasi. Karena itu Bapak Mama, poin yang saya mau angkat di sini. Ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah melihat hal jasmani tidak lebih penting daripada hal rohani. Saya tidak mau bilang tidak penting, tapi tidak lebih. Kalau tidak penting berarti jangan kerja untuk makan, itu hal jasmani. Jangan sekolah, itu hal jasmani. Tidak. Tapi poin saya di sini bahwa hal jasmani itu jangan lebih penting daripada hal rohani. Tawaran iblis adalah sesuatu yang masuk akal. Tetapi Yesus tidak terpengaruh dengan kata-kata itu. Sebab kebenaran memakai Yesus. Iblis masuk melalui kebutuhan yang betul-betul Yesus butuh karena lapar. Dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, akhirnya laparlah Yesus. Berarti iblis betul-betul bahwa Yesus sedang butuh makan. Karena itu Bapak Mama, tidak heran bahwa iblis juga menggunakan kebutuhan jasmani untuk menjadi